Halo guys, kembali lagi bersama Admin di sini di Crafter 728 It Start with a Mountain. Kali ini Admin juga bacain tentang The Darkness of Heroes. Kan berjalan ke dalam aula asosiasi petualangan untuk mendaftar sebagai petualang. Mengapa dia memilih profesi ini? Karena saat ini itu adalah pilihan terbaiknya. Terutama itu akan memungkinkan dia untuk memasuki wilayah seperti hutan dan ruangan bawah tanah, di mana dia bisa berburu monster dan meningkatkan kekuatannya dengan menyerap skill mereka dan memakan inti mereka. Selain itu, tidak ada seorang pun yang akan menanyakan pertanyaan tentang apa yang dia lakukan di tempat seperti itu jika dia adalah seorang petualang yang terdaftar dan memiliki ID bersamanya. Dan ini juga merupakan cara cepat untuk menghasilkan uang sampingan. Bekerja sebagai pengawal seperti yang disarankan LNF akan membatasikan dalam banyak hal. Ditambah lagi penghasilannya akan terbatas dan ada kalanya dia harus mengawal orang atau bertindak sebagai keamanan yang akan membuang waktu kan. Meskipun kota Freeport adalah tempat terbaik bagi Khan untuk membangun kekuatannya, dia tidak akan tinggal lama di sini dan pada akhirnya akan berangkat ke kota-kota besar dan tempat-tempat di mana dia mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan otoritas. Kota ini akan menjadi langkah pertama dalam perjalanannya, mengembalikan dirinya ke dunia nyata, karena perhatikan bahwa banyak orang yang duduk di aula memandanginya dengan tatapan terkejut seolah-olah dia memiliki sesuatu yang sangat mereka inginkan. Kan tidak memperhatikan tatapan serakah itu dan berjalan menuju meja resepsionis. Dia pergi ke konter yang sama seperti hari sebelumnya, tempat dia menjual intinya. Saat lelaki tua itu melihat Khan datang ke arahnya, dia langsung mengenali pemuda itu dan menyesuaikan kacamatanya. Namun dia terlihat terkejut setelah melihat pakaian Khan. Apa itu? Apakah dia merampok bank atau semacamnya? Resepsionis tua itu bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bersembunyi di suatu tempat selama beberapa hari? Orang-orang dari tim petualang Gunhog itu mungkin masih mencarimu, kata lelaki tua itu dengan nada khawatir. Jika mereka menginginkan masalah, aku tidak segan-segan memberikannya kepada mereka. Selain itu, aku bukan tipe orang yang gemetar ketakutan pada siapapun, katakan sambil meletakkan tangan kanannya di atas meja, mencodongkan tubuh ke arah lelaki tua itu. Ngomong-ngomong, aku di sini untuk mendapatkan lisensi petualangku. Kamu bilang aku harus mengikuti semacam tes, bukan? Tanyakan sambil mengingat percakapan kemarin dengan jelas. Anak muda selalu menganggap diri mereka terlalu tinggi. Lelaki tua itu menghela nafas sambil mengeluarkan beberapa dokumen dan memberikannya kepada Khan. Isi ini dan setorkan 20 silver dramaus untuk ujian, kata lelaki tua itu sambil menyerahkan dokumen-dokumen itu. Oke, katakan dan pergi ke meja kosong untuk mengisi informasinya. Dia mengarang rincian yang penting untuk persetujuan dan mengembalikannya ke konter. Ngomong-ngomong, siapa namamu Pak Tua? Tanyakan. Aku Malcolm, dan berhentilah memanggilku orang tua, kalau tidak pendaftaranmu tidak akan pernah selesai, kata resepsionis tua dengan kerutan di keningnya, seolah-olah dia benci dipanggil orang tua. Oke, aku mengerti. Jadi penilaian seperti apa yang harus aku lakukan? Tanyakan dan penasaran. Tidak banyak, kamu hanya perlu bertarung dan bertahan selama beberapa waktu melawan salah satu instruktur kami. Mereka akan memutuskan apakah kamu cukup memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang petualang, seperti berburu di hutan atau di dungeon, atau bahkan bekerja sebagai seorang petualang pengawal untuk komisi, jelas Malcolm. Aku siap ketika kamu siap, jawaban Khan dengan singkat dan riang. Ikuti aku, kata Malcolm dan membawakan ke bagian dalam aula dan kemudian mereka memasuki tempat latihan kecil di dalam gedung asosiasi itu. Kan melihat lebih dari selusin orang melakukan latihan senjata dan nyanyian sihir di bawah instruksi orang-orang yang mengenakan seragam asosiasi, yang jelas merupakan instrukturnya. Saat mereka mendekati arena terbuka yang dibuat khusus untuk latihan pertarungan, kan melihat banyak orang yang mengantri. Di mana Alvin? Malcolm bertanya pada instruktur terdekat. Dia mengaku sakit hari ini, mengatakan dia tidak akan bisa masuk kerja selama beberapa hari. Jawab instruktur terdekat. Sakit? Dia mungkin masih di rumah bordil dan minum lebih banyak minuman keras. Untuk menghilangkan mabuknya, bajingan itu tidak pernah bisa diandalkan, teriak Malcolm. Saat itu, sebuah suara serius terdengar dari belakang tempat mereka berdiri. Karena Alvin keluar, bagaimana jika aku melakukan pengujian hari ini? Kata seorang lelaki tua yang memiliki rambut putih panjang dan janggut pendeknya. Dia tampak berusia 50 tahunan.
"Arkham, kamu sudahlah, santai saja pada anak-anak," kata Malcolm sambil mengangkat tangannya tanpa daya. Orang lain di sekitar kan yang juga datang untuk penilaian mulai mengumpat. Kan yang memiliki pendengaran yang sangat akurat, bahkan untuk jarak jauh, berkat salah satu kemampuan yang diserap dari monster mirip kelelawar, dengan jelas mendengar semua yang mereka katakan. "Kamu sangat kacau, orang ini tidak pernah menahan diri dalam ujian. Kami memiliki peluang untuk lulus di depan Alvin, tapi Arkham tidak pernah menyetujui siapapun," kata salah satu pria itu. "Siapa dia sebenarnya?" katakan sambil mengintervensi pembicaraan mereka. "Kamu tidak tahu, itu Arkham Holland, petualang peringkat A yang juga pendekar pedang sihir tingkat Grandmaster. Dia salah satu dari 3 petualang terkuat di seluruh kota, menjadikannya sebagai instruktur untuk menilai kita seperti memukul dinding batu dengan kerikil. Hanya Tuhan yang tahu apakah kita bisa melewati kali ini," jawab lelaki itu sambil punggungnya melengkung seperti lelaki tua. Terhadap wahyu ini kan merasa sangat berbeda dibandingkan yang lain, berbeda dengan mereka yang khawatir gagal dalam ujian. Mata kan penuh dengan kegembiraan dan harapan, karena dia akan mendapat kesempatan untuk melawan pendekar pedang tingkat Grandmaster yang akan membantunya meningkatkan penguasaan senjatanya. Kan mengerti hanya dari apa yang dikatakan orang lain kepadanya, bahwa pendekar pedang tingkat Grandmaster sangat langka bahkan untuk kota sebesar kota Flavot, yang tidak lebih kecil dari kota metro besar dari dunia sebelumnya. Oleh karena itu, pertemuan ini akan menjadi kesempatan yang sangat langka untuk belajar dari seorang ahli. Kan mengantri saat Arkham mengambil pedang kayu dari tempat senjata dan memulai tes. Kan berdiri terakhir dalam antrian dan mencoba melihat dengan baik tes pertarungan. Orang tua Arkham memegang pedang kayu dengan senyuman ramah di wajahnya. Tampak seperti orang tua yang sama sekali tidak berbahaya, yang bahkan kesulitan untuk menyeberang jalan. Tapi begitu dia memulai, mata kan membelaka karena terkejut dan naluri bertahan hidupnya mulai mengkhawatirkan di dalam kepalanya. Berbeda dengan orang lain yang ngantri. Kan bisa merasakan aura keluar dari Arkham. Hal ini memberikan rasa takut pada Kan karena dia memahami bahwa pria di depannya bukanlah lelucon. Aura yang dia berikan saja sudah lebih dari cukup untuk menekan Kan di tempat yang berada di ujung antrian. Arkham yang sedang menunggu peserta ujian pertama menyerangnya tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatapkan tanpa terlihat jelas. Dia bisa merasakan Kan mencoba mengukur kekuatannya. Segera setelah peserta ujian pertama menyerang Arkham sambil memegang kampak raksasanya dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh, lelaki tua itu hanya mundur selangkah dan menghindar dengan jarak selai rambut. Terkejut kan sangat terkejut. Bagi seorang yang tidak memiliki indera yang tajam, sepertinya Arkham nyaris tidak berhasil bertahan dari serangan itu dan untungnya menghindarinya. Tapi bagi Kan yang refleks dan inderanya mencapai tingkat melebihi orang normal, semuanya sejernih air. Arkham tidak bergerak untuk menghindari sama sekali, malah dia membiarkan kampak raksasa itu lewat di dekatnya. Bukan karena refleksnya yang lemah, melainkan dia menahan kecepatan aslinya agar terlihat seperti penyerangnya nyaris tidak mengenai lelaki itu. Dan terus menatap Arkham dengan tatapan melirik. Pria ini benar-benar ahli. Detik berikutnya, peserta ujian mengayunkan kapaknya ke kepala Arkham, mencoba mendaratkan pukulan fatal. Saat kapak itu mendekati wajah Arkham, dia dengan cepat menjentikkan pedang kayunya dan seluruh arah kapak yang diayunkan perubahannya dalam sekian detik. Kapak itu mendarat di tanah dengan kekuatan penuh dan penggunanya juga kehilangan keseimbangan dan tersandung ke tanah. Saat dia mencoba mengangkat kapaknya lagi, pedang kayu itu sudah mendarat di lehernya. "Gagal," kata Arkham dengan tatapan serius. Peserta ujian menggantung lehernya karena malu dan meninggalkan tempat latihan. Berikutnya, teriak Arkham dan ujian dilanjutkan. Dan seperti yang diharapkan Kan, tidak satupun dari peserta ujian ini yang berhasil bertahan dalam ujian selama 1 menit, apalagi mendaratkan pukulan pada Arkham. Biarlah itu kelas pertarungan jarak dekat atau kelas serangan jarak jauh seperti Mage dan Archer, tidak ada yang bisa membuat Arkham bergerak lebih dari 10 langkah sebelum dia menghabisinya dengan mudah. Akhirnya giliran Kan tiba dan dia memasuki tempat latihan. Dia tidak berdiri pada upacara dan mengeluarkan pedang panjang barunya yang panjangnya tidak lebih pendek dari 5 kaki atau bahkan lebih panjang. Dia memegang erat-erat di 2 telapak tangannya, meletakkan pijakannya, menarik gagang pedang ke dekat dadanya, dan mengarahkan ujung pedang ke Arkham saat dia mengambil posisi bertahan. Kan memandang lelaki tua itu dengan mata penuh tekad dan berkata, "Setelah kamu."
Kan memandang lelaki tua itu, Arkam memfokuskan pandangannya pada gerakan kecil apapun yang mungkin dilakukan lelaki tua itu. Baik naluri bertahan hidup maupun niat pemburunya tetap waspada saat mengaktifkannya. Dan tahu bahwa tidak peduli seberapa akurat persepsinya atau berkas survival instingnya, jika dia tidak memiliki kecepatan reaksi atau kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri melawan musuh yang benar-benar kuat, maka nyawanya akan hilang. Kamu punya akal sehat. Nah, sekarang biarkan aku melihat apa kamu benar-benar tahu cara bertarung, kata Arkan sambil mengambil langkah pertamanya menunjukkan suara menensing. Gambaran Arkam berkedip pada detik berikutnya dan kamu merasakan malapetaka akan datang ke arahnya. Kacing, saat Arkam hendak mengenaikan, pemuda itu dengan cepat menggunakan pedang untuk memblokir si kirinya dan akhirnya sosok Arkam muncul di hadapannya.